Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam ibadah Minggu Sengsara yang ketujuh di pagi hari ini. Sebelum ibadah dimulai, beberapa pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga Tuhan selalu penuh sukacita dan Tuhan Yesus selalu memelihara Tuhan dari hari lepas hari. Kasih yang terindah
Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 2 April 2023 pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Minggu 2 April 2023 pukul 9.00 WIB dan 18.00 WIB di Gereja Maranatha merupakan kebaktian perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 7 April 2023 mendatang. Kebaktian Perjamuan Kudus Jumat Agung 7 April 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pada pukul 9.00 WIB. Penerimaan kolekta Minggu 26 Maret 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp9.114.000. Syukur sebesar Rp922.000. Persepuluhan sebesar Rp6.225.000 dan sarana fisik sebesar Rp685.000. Penerimaan kolekta Minggu 26 Maret 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp10.725.500. Syukur sebesar Rp2.893.000. Persepuluhan sebesar Rp2.840.000 dan sarana fisik sebesar Rp610.000. Kebaktian Minggu 2 April 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya R. Iwamoni. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Irene dan Majelis Jemaat GPM Sion. Pembacaan Alkitab dari Matius 27 ayat 32 hingga ayat yang ke-44. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu ke-7 Sengsara Kristus. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Revi Aipasa dan Ivan Da Costa. Lagu prosesi masuk para pelayan 2 Sahabat Lama nomor 3 bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan 2 Sahabat Lama nomor 167. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Sengsara Kristus yang ke-7 ini. Shalom. Ambon 2 April 2023 Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takarya MSI Sekretaris.
Jemaat dengan sukacita mari kita tahbiskan kebaktian ini. Mulialah Yesus, Raja yang berada di jalan kesengsaraan menuju kemuliaannya. Keselamatan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Diberkatilah mereka yang datang beribadah kepadanya di Minggu Palmarum saat ini. Damai sejahtera bagi saudara-saudari. Diri jemaat, kisah Yesus disalibkan mengingatkan kita pada tragedi menyusuri jalan Golgota. Perjalanan yang penuh dengan siksaan dan derita dari Kristus Sang Juru Selamat. Dalam ketaatannya kepada Allah, Yesus tetap setia menepati jalan itu. Tak peduli semakin berat salib yang dipikul dan dihina yang harus diterima. Orang yang bersama-sama dengannya saat itu terus-menerus menerahnya dengan kata-kata dan tindakan yang dipenuhi kebencian dan kemunafikan. Hati yang penuh kasih dan empati benar-benar hilang di jalan penyaliban itu. Saudaraku, apakah kata-kata dan tindakan kita juga masih mendera Tuhan, sesama dan alam ini? Dan penyangkalan iman telah membuat orang banyak itu tidak berani mengambil risiko pada jalan salib. Mereka tidak mau susah dan tidak berani menghadapi tantangan hidup. Mereka cenderung memilih tidak memikul salib dan membebani orang lain dengan penderitaan yang seharusnya mereka pikul. Saudara-saudariku, apakah kita juga menolak memikul salib? Jalan salib itu, mereka yang menolak Yesus semakin menegaskan ketidakpercayaannya pada Dia yang telah dibuat akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mereka menyaksikan kebenaran janji Allah tentang keselamatan
yang akan diwujud nyatakan melalui pengorbanan Yesus anaknya. Para pemimpin agama yang sejak awal memberi salib itu pada Yesus semakin mengambil kesempatan untuk menguatkan posisi mereka dan melemahkan posisi Yesus. Saudara-saudaraku, apakah kita belum sungguh-sungguh percaya pada Dia, Yesus anak Allah? Ampunilah dan barulah kami Tuhan, kuatkan dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap taat dan setia memikul salib bersama dengan saudara-saudari jemaat. Anugerah keselamatan telah dinyatakan dalam firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kata Yesus kepada kita saat ini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sepenuh, tidak lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring di Kau yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring dalam hal menyangkal diri, buang primaga. Aku hidup bersentosa tak selama-lamanya. Aku hendak iringi Kau yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganmu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan secara bersama di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Injil Matius. Matius pasal 27 pada ayatnya ke-32 sampai ayatnya ke-44. Dan firman Tuhan ini akan kita baca secara berbalasan. Beta akan membaca ayatnya genap. Bapak Ibu jemaat diminta mengambil bagian pada ayatnya yang ganjil.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup, menjalani seluruh kehidupan kita dalam berbagai pergumulan yang kita punya sebagai anak-anak-Mu. Bahkan terkhusus menjalani minggu sengsara yang ke-7 ini Bapa, kami butuh kekuatan yang berasal daripada-Mu. Dan kekuatan itu kami temukan hanya dalam firman-Mu. Untuk itu di saat ini kami akan membaca sedikit daripada berita anugerah kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berita sukacita bagi kami, untuk kami terus melangkah menjalani hari hidup ini ke depan. Hamba pelayan firman-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu di pagi ini. Bapa berkati juga dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan roh-Mu. Tuntun semua kami, lengkapi kami Bapa dengan hikmat dan roh kudus-Mu. Kami siapkan seluruh hati iman percaya kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di pagi ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Matius 27 pada ayatnya ke-32 sampai ayatnya ke-34. Ayatnya ke-44 yang dibawa perikop Yesus disalibkan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan minum. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikianlah firman Tuhan yang sudah boleh kita baca dan dengarkan secara bersama di pagi ini. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini ada 14.214 orang yang diteguhkan menjadi anggota Sidibra baru dari 770 jemaat yang tersebar di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dan secara khusus Klasis Kota Ambon ada 890 orang dari 21 jemaat. Mereka mempersiapkan diri untuk menyatakan komitmen mereka untuk memikul salib Yesus.
Dan karena itu dalam liturgi di Minggu Sengsara yang ke-7 ini, lagu-lagu tentang bagaimana mengiringi Yesus. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jadi salib menjadi sentral di dalam pemberitaan minggu ini. Dan karena itu kita akan merenungkan apa makna memikul salib Yesus. Baik bagi anggota Sidi baru maupun kita yang sudah lama menjadi anggota Sidi gereja. Apa makna memikul salib Yesus? Setiap orang akan merenungkannya dan kita akan mengikuti episode penyaliban Yesus yang baru saja kita baca. Bahwa setelah melalui proses pengadilan yang tidak adil tentunya khotbah minggu kemarin, Yesus pada akhirnya dijatuhi hukuman mati, dia diarak-arak keluar kota Yerusalem menuju tempat ia disalibkan. Tujuannya adalah dipertontonkan kepada khalayak ramai supaya ada nilai pembelajaran. Tidak boleh ada yang melakukan pemberontakan karena Yesus dianggap memberontak oleh Pilatus. Karena dia disebut sebagai Yesus, Raja orang Yahudi. Dalam proses itu, perjalanan itu mereka berjumpa dengan Simon orang Kirene. Yang di dalam perikop ini kita lihat dia dipaksa untuk memikul salib, menggantikan Yesus. Walau mungkin dia dipaksa tetapi dia bersedia untuk memikul salib itu. Dia bukan bagian dari murid-murid Yesus, tapi dia bersedia walaupun dipaksa. Pertanyaannya, di manakah 11 murid atau 11 murid itu? Di manakah Simon Petrus yang sebelumnya kalau kita baca di pasal 26 ayat 33 sampai selanjutnya, Petrus dengan tegas berkata kepada Yesus, walaupun orang-orang ini teman-temanku tidak setia, tetapi aku tetap setia. Walaupun aku harus mati, aku tetap mengikut engkau. Itu yang dia bilang. Tetapi di dalam proses perjalanan menuju salib itu, menuju Bukit Golgota, di manakah dia? Ternyata hanya memandang dari jauh, Yesus menjalani jalan salib itu. Bahkan ia menyangkal ketika ditanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, itulah yang terjadi. Dan ketika di Bukit Golgota, Yesus diberi minum anggur bercampur dengan empedu. Apa artinya itu? Biasanya orang yang disalibkan karena merasa sakit yang luar biasa ketika meminum anggur bercampur dengan empedu itu, mereka mengalami apa yang disebut mati rasa. Jadi penderitaan dan kesakitan itu terasa dikurangi. Tidak lagi merasa sakit. Dan karena itu ketika Yesus mengecap, dikatakan di dalam bacaan ini, Yesus tidak mau meminumnya. Mengapa Yesus tidak mau meminumnya? Karena Yesus ingin menjalani jalan penderitaan melalui salib itu, sakitnya yang luar biasa itu. Dia ingin merasakannya dengan penuh kesadaran diri dan bukan mati rasa. Itulah bentuk ketaatannya kepada Sang Bapa, karena jemaat ingat pergumulan Yesus di Taman Getsemani.
Awalnya dia minta, ya Bapakku jikalau mungkin ambillah cawan penderitaan ini daripadaku. Dia mohon, dia minta. Tetapi ternyata 3 kali itu dia bergumul itu, yang terakhir dia bilang, jikalau saya harus minum, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Jadi dia sudah lapang dada menerima jalan yang Allah pilih untuk menyelamatkan manusia adalah jalan penderitaan. Jadi dia sudah menerima untuk penderitaan yang dia rasakan. Karena itu apa artinya minum anggur bercampur empedu untuk menghilangkan rasa penderitaan itu. Dan dia ikhlas, tulus menerima penderitaan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, episode selanjutnya diceritakan tentang bagaimana serdadu-serdadu itu yang mengawal Yesus untuk disalibkan itu membagi-bagikan pakaiannya melalui undian, dan akhirnya dia diolok-olok baik oleh orang banyak yang lewat, oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua agama Yahudi, bahkan 2 orang penyamun yang disalibkan bersama dengan dia. Adalah penggenapan dari nubuat yang sudah disampaikan, yang kalau kita baca di dalam Mazmur 22 dikatakan di sana bahwa pakaiannya akan dibagi-bagikan melalui undian. Dia akan tergantung di antara para penjahat. Dia akan diolok-olok, diludahi. Ini menunjukkan bahwa itulah jalan yang dijalani oleh orang-orang benar, oleh orang-orang yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah yang mengutus mereka. Dan Yesus diutus oleh Allah untuk menjalani jalan penderitaan itu. Dan tulisan, inilah Yesus Raja orang Yahudi, yang menjadi alasan dia harus dihukum mati secara politis. Yesus dianggap sebagai pemberontak oleh Pilatus. Dan para tua-tua agama Yahudi, imam-imam kepala menolak dia sebagai saingan. Tetapi bagi orang percaya, dia adalah anak Allah, memang dia adalah raja orang Yahudi, tetapi bukan raja sebagaimana yang mereka bayangkan. Raja yang berkuasa, yang memerintah dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Dan itu yang kita alami saat ini. Dia memerintah dengan adil, dia merangkul semua orang. Dia membela semua orang tanpa pandang bulu. Kalau kita teliti hujatan, olok-olokan dan celaan yang baik disampaikan oleh orang yang lewat, orang banyak atau imam-imam kepala dan para penjahat yang bersama dengan Yesus, kita akan melihat bahwa inti dari hujatan dan celaan serta olokan-olokan itu adalah selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Kalau kita menghayati ungkapan-ungkapan ini, maka kita akan mengingat peristiwa Yesus dicobai di padang gurun. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti untuk kau makan. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, gitu ya. Sampai di puncak kayu salib,
ia tetap diolok-olok, tapi juga ia dicobai. Selamatkanlah dirimu, turunlah dari salib. Kalau Yesus tergoda, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau Yesus tergoda, dia akan membuktikan dirinya bahwa dia memang adalah anak Allah. Tapi sekali lagi, Yesus tetap bertahan. Yesus tidak tergoda. Tidak tergoda untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tidak tergoda untuk membuktikan bahwa dia berasal dari Allah. Sebab dia sadar bahwa jalan salib telah dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan semua orang seisi dunia ini dan alam semesta. Jadi Yesus sekali lagi tidak tergoda. Ia harus menyelesaikan tugas pengutusannya sampai selesai. Sebab jalan Allah adalah jalan penderitaan. Menuju kepada keselamatan umat manusia, jalan pembebasan. Dan karena itu salib pada waktu itu dianggap sebagai sebuah kehinaan. Dan orang yang menjalani hukuman salib adalah orang-orang kecil, orang-orang yang tidak dipandang, pemberontak, para penjahat yang luar biasa. Tetapi Allah memilih jalan kehinaan itu untuk memuliakan Yesus sang anak. Karena itu bagi kita salib bukan sebuah penghinaan, bukan juga sebuah kegagalan. Tapi salib adalah jalan yang dipilih Allah. Kalau begitu, apa makna salib? Memikul salib Yesus bagi kita sekarang ini. Saya pikir kita adalah orang-orang yang mungkin awalnya dipaksa. Tapi dalam perjalanan kita sadar, ketika kita berkomitmen untuk memikul salib Yesus, mengiringi Yesus, maka jalan yang kita pilih adalah jalan yang telah ditempuh oleh Yesus. Jalan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Kalau kita berkomitmen untuk terus memikul salib Yesus, artinya dengan penuh kesadaran diri, terlibat, ikut serta di dalam karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah adalah pembebasan dan pembaruan hidup yang mengupayakan kesejahteraan bagi banyak orang. Jadi seorang politisi yang memikul salib Yesus harus tidak tergoda untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak tergoda untuk membuktikan dirinya, tidak perlu. Tapi dia memikul salib adalah terlibat untuk mengupayakan kesejahteraan bagi banyak orang. Melakukan keadilan dan kebenaran. Seorang yang bekerja sebagai aparatur negara juga yang memikul salib Yesus mesti berjuang untuk tidak tergoda menyelamatkan diri sendiri. Karena mengambil keputusan dan komitmen untuk memikul salib Yesus adalah rela berkorban. Bukan mengorbankan orang lain, tapi rela berkorban. Siapapun dia,
dan apa fungsi dan perannya di tengah gereja dan di masyarakat. Mesti tetap setia, memilih jalan Yesus, berpikir di dalam cara Allah berpikir. Cara pikir Allah tidak berada di awang-awang, tetapi berorientasi di dalam realitas hidup yang nyata. Orientasi Allah bukan menggunakan kekuasaan dan kekerasan, tetapi memanfaatkan kuasa untuk melindungi, untuk menyelamatkan, untuk mengusahakan kesejahteraan hidup. Karena itu mari jemaat, arahkanlah langkah kaki kita untuk mengikuti langkah jalan Kristus. Dan tetap setia untuk memikul salibnya walaupun resikonya berat. Tapi ingat, kita tidak sendiri. Walaupun seorang penjahat itu mengolok-olok Yesus, tapi pada akhirnya mereka diampuni. Walaupun Simon Petrus menyangkal Yesus, tapi pada waktunya dia diampuni dan dilibatkan di dalam karya penyelamatan Allah. Kalaupun selama ini kita melakukan kesalahan, kita tergoda untuk menyelamatkan diri dan membuktikan diri kekuasaan kita, maka ada kesempatan. Tuhan memberi kesempatan, mari kita bertobat. Memberi diri dituntun oleh Tuhan. Selamat menjalani hidup di minggu sengsara yang ke-7 dan siap merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, bersama dengan semua orang percaya kita akan mengaku iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Revi Aipasa. Selamat hari Minggu buat saudara semua. Semoga diberkati. Di hadiratmu ku cari wajahmu yang ku rindu.
mengasihiku, bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah.
kasih untuk puji-pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sayang
Bapa pengasih, terimalah persembahan jemaat ini dan berkatilah untuk menopang tugas-tugas pelayanan gerejamu di dunia ini. Kuduskan kami Bapa atas persembahan ini. Amin. Ivan Da Costa disilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Jemaat kasih Kristus, Shalom. Biarlah kita semua selalu punya kerinduan untuk bilang pada Tuhan, tinggallah sertaku. Perlukan di kau tiap jam dalam cobaan, kaulah ku pegang. Dan malam kau selalu sertaku, tinggal sertaku. Hari telah senja gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan
kasih Ivan untuk kidung pujiannya dan Tuhan selalu memberkati. Saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus yang akan berlangsung Jumat tanggal 7 April 2023, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal di bawah ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati saudara-saudari, dan silakan duduk. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang membimbing hidup kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami nikmati sepanjang minggu yang sudah lewat, bahkan di bulan Maret, dan kini kami memasuki minggu yang baru di bulan yang baru, April 2023. Kami mohon supaya Tuhan kuasailah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukanlah kami supaya kami tidak tergoda untuk menyelamatkan diri kami sendiri dan tidak berjuang untuk membuktikan diri kami bahwa kami adalah orang-orang yang berkuasa, tetapi kami menjadi orang-orang yang setia mengikuti jalan Yesus, yang turut terlibat di dalam karya penyelamatan Allah melalui karya-karya dan pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni, apapun itu, baik di dalam keluarga rumah tangga kami, di tengah-tengah masyarakat, di medan gumul masing-masing kami, tetapi juga melalui gereja ini, supaya kami kedapatan sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang rela mengorbankan diri demi keselamatan dan kesejahteraan banyak orang. Karena itu jangan biarkan kami sendiri berjalan, tetapi peganglah tangan kami dan tuntunlah langkah kaki kami supaya kami tidak tersesat di jalan Tuhan. Kami bersyukur bersama mereka yang bersyukur karena hari-hari kebahagiaan yang mereka nikmati, hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran, maupun kesuksesan-kesuksesan lainnya di tengah-tengah kehidupan pribadi dan persekutuan keluarga maupun jemaat. Kami mohon supaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, apapun itu, di mana saja, supaya karya-karya yang kami wujudkan itu adalah cara kami untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga cara kami untuk menjemput rezeki yang Tuhan siapkan. Kami berdoa, mohon supaya Tuhan siapkanlah anggota di gereja yang sudah mengaku untuk terlibat di dalam perjamuan kudus pada Jumat Agung tanggal 7 April yang akan datang.
Siapkanlah hati dan pikiran mereka, beri kekuatan dan kesehatan, supaya tiba waktunya mereka dengan sukacita terlibat di dalamnya, memperingati peristiwa kematian, sekaligus kebangkitan Kristus yang memberi harapan baru, supaya cinta kasih Kristus itu yang akan diteruskan di tengah-tengah hidup dan pengabdian tiap-tiap hari. Kami berdoa Tuhan untuk 14.214 anggota SIDI baru yang diteguhkan di 770 jemaat yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara. Siapkanlah anak-anak kami supaya mereka punya komitmen itu tetap teguh dipegang dan tidak menyangkal Tuhan di dalam perjalanan hidup. Kami mohon supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, karena kami punya beban, kami punya gumulan-gumulan, baik pribadi, keluarga, tetapi juga jemaat. Kami percaya cinta kasih Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Karena kami tidak memikul beban itu sendiri, tetapi Tuhan memikul bersama kami nyata melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami berdoa mohon supaya Tuhan memberkati jemaat-jemaat khususnya yang ada di Klasis Kota Ambon, juga Majelis Pekerja Klasis yang berusaha untuk melakukan pelayanan yang maksimal bagi seluruh warga gereja Protestan Maluku yang ada di wilayah pelayanan ini. Tuhan memberkati semua mereka. Jadikanlah para hamba dan pelayan-Mu adalah orang-orang yang rendah hati, yang juga terus belajar untuk berada di jalan Yesus, yang mengorbankan keselamatan mereka, hidup mereka untuk kepentingan umat-Mu yang mereka layani. Kami berdoa menyerahkan pemerintah, negara dan bangsa kami di pusat, di provinsi, kota, kabupaten, khususnya Kota Ambon. Tuhan memberkati supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Gonjang-ganjing politik yang terjadi di negeri ini, biarlah Tuhan kendalikan. Ajarlah kami untuk tetap setia di jalan Kristus, dan karena itu kami menopang seluruh kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat banyak ini. Kami mohon supaya Tuhan juga memberkati masa depan anak-anak kekasih kami di bangku-bangku pendidikan, supaya mereka berjuang demi hidup yang lebih baik. Kami berdoa untuk mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan. Sekarang ini sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan demi aktualisasi hidup mereka dan pengabdian ilmu dan pengetahuan mereka, tetapi juga sebagai cara mereka terus bersaksi sebagai pengikut Kristus yang setia. Kami berdoa mohon supaya kebaktian di Minggu Sengsara yang ke-7 ini menghadirkan sukacita di dalam hidup kami, sehingga kami kembali di tengah-tengah pergumulan hidup kami masing-masing. Kami kuat karena Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian, tetapi selalu ada kesempatan yang Tuhan beri supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang baru, yang terus berubah menjadi baru dari waktu ke waktu. Kami mohon supaya kebaktian ini semua orang yang terlibat di dalamnya, biarlah Tuhan memberkati supaya hidup mereka terus bersaksi dan melayani. Puji-pujian yang kami persembahkan kiranya semuanya berkenan kepadamu, baik yang kami bawakan sebagai persekutuan jemaat, tetapi juga oleh kedua saudara kekasih kami, biarlah Tuhan memberkati. Kami akan menjalani hidup di minggu yang baru, di Minggu Sengsara yang ke-7. Karena itu kami mempertaruhkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Ini doa kami. Terima dan sambut kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena itu tetaplah taat dan setia menerima dan memikul salib sebagai saksi-saksi Kristus dengan kekuatan janji berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin. Jemaat, selamat berhari Minggu di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Shalom bagi semuanya.